Ini materinya berbeda sama yang kemarin ya. Ini kalau yang kemarin housekeeping, hari ini kita akan belajar tentang industri perhotelan. Nah, seharusnya industri perhotelan dulu baru ke materi produktif perhotelan lainnya yang lebih inti lagi. Ya. Oke. Industri perhotelan. Ini adalah kompetensi dasarnya. Tujuannya mempelajari materi ini adalah yang pertama, kalian harus memahami industri perhotelan itu sendiri apa. Terus, setelah kalian paham industri perhotelan, untuk prakteknya atau keterampilannya, kalian diharapkan bisa melakukan klasifikasi industri perhotelan itu sendiri. Ya, klasifikasi atau pengelompokan. Nah, ini. Awalnya sebelum kalian mempelajari pelajaran produktif perhotelan lainnya, kalian harus paham dulu apa itu hotel dan apa itu perhotelan, industri perhotelan. Ya. Apa itu hotel dulu kalian harus paham. Ya. Nah, kalau dilihat dari gedung ini, ya, perhatikan gedung ini. Ini adalah Hotel Santika Sleepy Jakarta. Ya, kalau kalian lihat dari gedung ini, coba kalian definisikan apa itu hotel. Ada yang bisa? Definisi hotel. Siapa yang bisa mendeskripsikan atau mendefinisikan apa itu hotel pakai bahasa kalian sendiri? Masa mau belajar tentang perhotelan, milih jurusan perhotelan, tapi nggak tahu hotel itu apa? Ada yang bisa? Tempat penginapan. Tempat penginapan? Ada lagi? Bangunan yang menyediakan fasilitas penginapan. Bangunan yang menyediakan fasilitas penginapan. Ya. Coba kalau dilihat dari gambar ini ya, Ibu punya bahasa yang simpel aja. Ini juga pengertian dari bahasa Ibu sendiri ya. Hotel itu adalah sebuah bangunan. Nih, ini kan sebuah bangunan ya, nyata. Bangunan fisiknya ada. Sebuah bangunan yang memiliki banyak kamar. Nah, ini kaca-kaca ini tuh kamar. Kaca-kaca ini tuh kamar. Jadi sebuah bangunan yang memiliki banyak kamar. Buat apa kamar itu? Kok sebuah gedung punya kamar banyak ini buat apa? Untuk disewakan. Ya, untuk disewakan. Kepada siapa? Kepada masyarakat umum. Buat semua orang yang datang dengan berbagai tujuan. Jadi nanti kita akan belajar lagi lebih lengkapnya lagi apa saja sih tujuan orang menginap atau datang ke hotel. Ya, untuk disewakan kepada masyarakat umum yang datang dengan berbagai tujuan, dilengkapi dengan berbagai pelayanan. Jadi nggak cuma hanya menyediakan kamar aja, dilengkapi dengan berbagai pelayanan termasuk makan dan minum. Inilah hotel. Nah, definisinya simpel segitu aja untuk hotel. Lalu, apa sih tujuannya hotel itu didirikan? Tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan komersial, keuntungan. Untuk mencari keuntungan. Ya, karena tadi kan kamarnya disewakan ya, tidak cuma-cuma. Apalagi untuk pelayanannya juga ada yang termasuk dari harga kamar, ada juga yang ada biaya tambahannya untuk pelayanannya yang disediakan. Kayak makan dan minum itu kan ada yang termasuk biasanya kalau untuk termasuk harga kamar itu sarapan yang sudah termasuk. Tapi untuk makan siang dan makan malam mereka menyediakan, tapi kan pasti dengan biaya tambahan. Nah, ini tujuan hotel didirikan itu adalah untuk mencari keuntungan. Lalu, hospitality industry. Kalau tadi kita sudah paham tentang hotel, sekarang kita pelajari tentang industri perhotelannya. Hotel itu maksudnya di mana sih? Hotel itu merupakan satu dari banyaknya bidang industri jasa.
ya, masuk dalam hospitality. Ya. Kayak di gambar ini, jadi hospitality ini mencakup banyak sebenarnya. Hospitality itu apa sih Bu? Industri yang menyediakan jasa. Ya, kayak apa aja contohnya? Rumah sakit, itu termasuk hospitality. Bank, itu termasuk hospitality. Nah, hotel ini salah satu dari industri hospitality yang ada. Gitu ya, karena hotel menyediakan pelayanan jasa. Lalu fungsi hotel didirikan itu untuk apa? Manfaatnya? Ya, bagi pemilik, bagi karyawan, bagi tamu, dan bagi pemerintah. Bagi pemilik sudah jelas tadi ya, sebagai media untuk mencari keuntungan. Lalu untuk bagi karyawan, manfaat hotel didirikan pasti sudah jelas ya, bagi karyawan adalah sebagai media untuk mencari pendapatan, ya, untuk mereka bekerja. Lalu untuk bagi atau keuntungan atau manfaat fungsi hotel didirikan bagi tamu. Manfaatnya bagi tamu pasti untuk tergantung dari tujuan mereka datang ke hotel tadi untuk apa. Kalau untuk bisnis, kalau untuk berlibur, nah itu pasti manfaatnya akan mereka dapatkan setelah mereka merasakan pelayanan yang kita berikan sesuai dengan tujuan mereka datang ke hotel. Lalu untuk bagi pemerintah apa keuntungannya? Pajak. Ya, pendapatan yang didapat oleh pemilik, pemerintah juga merasakan hasilnya, yaitu untuk pajak pemerintah. Begitu juga untuk ini ya, penyediaan lapangan pekerjaan tadi juga termasuk ada keuntungannya bagi pemerintah juga, mengurangi pengangguran di daerah tersebut, hotel tersebut dibangun. Lalu peran hotel dalam perekonomian global. Ya, global itu berarti secara dunia dulu. Ini ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa pada tahun 2023 sektor pariwisata diproyeksi akan berkontribusi terhadap perekonomian ASEAN mencapai sekian US dollar miliar dengan pertumbuhan rata-rata sekian persen per tahun dan pertumbuhan investasinya sekian per tahun. Nah, ini prediksi nanti untuk tahun 2023 sektor pariwisata. Ini untuk ASEAN ya. Nah, untuk globalnya ini, di Indonesia penyerapan tenaga kerja di sektor ini mencapai sekian juta orang atau sekian persen dari total jumlah pekerja. Nah, jadi kontribusi sektor pariwisata ini menyerap tenaga kerja di sekian juta orang, sekian persen dari total semua pekerja yang ada di Indonesia ini, sekian persen sendiri itu di sektor pariwisata. Pariwisata itu pasti umum juga ya. Salah satunya adalah hotel. Gitu lah. Sektor ini berkontribusi secara langsung terhadap produk domestik bruto mencapai sekian rupiah triliunnya atau mencapai sekian persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2013. Nah, ini di tahun sekian ini sudah banyak. Ini adalah contoh-contoh artikel kontribusinya sektor pariwisata atau khususnya hotel. Hotel itu menyumbang berapa persen keuntungan bagi negara. Ya. Oke. Lalu peran hotel dalam perekonomian nasional sekarang di Indonesia. Apa sih peran hotel itu? Yang pertama pasti penyerapan tenaga kerja. Ya, produk industri rakyat juga kita menyerap produk industri rakyat. Lalu meningkatkan pendapatan daerah tadi sudah pasti karena di hotel itu ada tax dan servis ya, setiap gaji atau setiap uang yang dibayarkan oleh tamu ke pihak hotel itu 21%-nya adalah tax and service. Servisnya dibagikan kepada staf hotel dan 10%-nya itu kita pajak untuk pemerintah. Ini akan masuk ke pendapatan daerah. Dan penyumbang devisa negara terbesar. Apalagi kalau tamu hotel kita itu datang dari negara lain, pasti mereka datang ke Indonesia ini ya, dengan penerbangannya, dengan semua biaya yang mereka keluarkan untuk sampai menginap di hotel yang
tempat kita bekerja itu pasti mengeluarkan banyak biaya dan masuknya ke devisa negara kita, dan itu banyaknya memang di sektor pariwisata, khususnya di hotel. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan hubungan antar bangsa, kerjasama antar bangsa. Oke, lalu ruang lingkup hotel. Yang pertama sebagai wadah yang menyediakan sarana tempat tinggal. Tadi sudah pasti ya. Lalu berada di lingkungan daerah yang berpotensi untuk dikunjungi. Ini untuk jenis hotel yang berada di daerah-daerah wisata. Ya, berada di lingkungan daerah berpotensi untuk dikunjungi. Kalau di kita sebenarnya untuk Ciamis ini adalah daerah transit sebenarnya ya. Bukan daerah wisata, karena kita tidak punya objek wisata yang diakui Indonesia bahkan dunia, nggak ada. Kecuali kalau agak ke pinggir itu di Pangandaran itu ada ya pantainya. Nah, itu adalah pantai tersebut berpotensi untuk dikunjungi. Jadi hotel-hotel di sekitaran Pangandaran sebenarnya yang memiliki potensi itu ya. Untuk di Ciamis berarti untuk untuk tujuan orang datang dan menginap di hotel yang ada di daerah Ciamis itu dengan orang yang datang dan menginap di hotel di sekitaran pantai Pangandaran pasti beda tujuannya. Ya, kalau ke Pangandaran untuk berlibur, untuk mengunjungi pantainya, tapi kalau untuk ke Ciamis mungkin gitu ya, karena kita di daerah transit perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, nah mungkin keperluan mereka sebagai itu untuk transit mungkin. Nanti kita selidiki lebih dalam lagi apa tujuan mereka menginap untuk di hotel-hotel Ciamis. Gitu ya. Selanjutnya adalah mencerminkan pola kebudayaan masyarakat setempat. Ya, jadi hotel itu juga memiliki yang namanya standar, memiliki budaya. Ya, kalau kalian pernah menginap di hotel, untuk hotel yang ada di Sunda dan hotel yang ada di Jawa, hotel yang ada di Jakarta itu pasti atmosfernya, suasananya beda. Ya, atau kalau nanti kalian rasakan, kalau nanti PKL ya, kalian PKL di hotel di Sunda gitu di Bandung, atau mungkin di Ciamis sama di Bandung itu juga sudah ada perbedaannya. Apalagi kalau kalian sudah berbeda daerah, beda budaya. Itu hotel memiliki budaya masing-masing. Contohnya kalau Ibu dulu bekerja di Jakarta, dari greeting-nya saja kita standarnya beda ya. Kalau pakai bahasa Indonesia normal, dan bahkan lebih cenderung ke barat-baratan, karena memang di Jakarta tamunya ada yang dari luar gitu ya. Tapi kalau setelah Ibu bekerja di hotel yang ada di Bandung, dari greeting menerima telepon itu sudah ada yang berbeda, karena budayanya beda. Kalau di Bandung ada kalimatnya seperti sampurasun gitu ya. Nah, itu adalah budaya-budaya yang biasa diterapkan atau diaplikasikan di hotel. Ini ya, mesti mencerminkan pola kebudayaan masyarakat setempat. Lalu kalau kalian mungkin kalau datang ke hotel yang ada di Bali, ya di Bali itu kalian akan menemukan banyak yang namanya sesajen di setiap sudut hotel. Musiknya yang kalian rasakan setiap masuk hotel itu pasti akan berbeda. Musik di hotel yang Sundanis itu akan lagunya Sunda banget gitu ya, seruling, suara seruling. Kalau di Jakarta mungkin lebih ke Betawi, kalian akan melihat yang namanya ondel-ondel di sudut itunya, apalagi kalau pada saat menjelang ulang tahun Jakarta. Ada ondel-ondel begitu. Nah, itulah yang dimaksud untuk mencerminkan pola kebudayaan masyarakat setempat gitu ya. Lalu selanjutnya dilengkapi dengan sarana penunjang pelengkap, misalnya ada business center, ada butik gitu ya, itu adalah sarana penunjang biasanya biar one stop, fasilitasnya agar one stop, jadi tamunya datang ke situ semuanya dapat. Kalau mereka datang untuk bisnis, mereka menyediakan, kalau bisnis hotel mereka menyediakan sarana penunjangnya business center. Jadi kalau tamu datang menginap dengan tujuan bisnis ya, meeting. Nah, mereka keperluannya apa? Pasti kayak mesin fotokopi, mesin ngeprint gitu ya. Nah, disediakan yang namanya business center. Itulah sarana penunjang. Beda lagi kalau hotel yang
tadi yang letaknya di daerah wisata. Sarana penunjangnya apa? Oh, butik. Apa yang dijual di sana? Misalnya baju atau souvenir-souvenir yang khas dari daerah tersebut. Gitu. Misalnya kalau untuk di daerah Pangandaran ya ada baju pantai Pangandaran gitu ya. Itulah salah satu contoh sarana penunjangnya. Nah, ini kita udah masuk ke departemen yang di hotel. Lebih ke hotelnya ya. Nah, ini yang maksud Ibu kemarin. Jadi harusnya sebelum masuk ke housekeeping, kita pelajari dulu Dustel, industri perhotelan. Karena di sini kita akan pelajari apa aja sih departemen yang ada di hotel, ya. Yang pertama pasti Human Resource Department. Ya, tadi habis belajar bahasa Inggris, coba mulai dibiasakan ya untuk kalau dari semua jurusan yang paling sangat memungkinkan menggunakan bahasa Inggris itu jurusan kita ya, jurusan hotel. Karena di kita akan banyak sekali menemukan istilah-istilah bahasa Inggris. Jangankan untuk berkomunikasi dengan tamu, untuk alat-alat yang akan kita gunakan praktek di sekolah maupun nanti di hotel itu kita sudah menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Jadi dari sekarang silakan dibiasakan untuk pengucapan pronunciation-nya dalam bahasa Inggris diperbaiki ya. Ini departemen utama yang ada di hotel. Saat hotel dibangun pasti memerlukan yang namanya Human Resources Department, yaitu HRD disingkat. Biasa kalian dengar HRD itu ini ya kepanjangannya Human Resources Department. Ini adalah bagian personalia atau departemen yang mengurusi kepegawaian, yang ngurusin bagian karyawan, yang merekrut karyawan, yang memutasi karyawan dari hotel satu ke hotel lain, kalau dia hotelnya besar ya, satu manajemen besar. Lalu yang ngurusin training karyawan, yang ngurusin naik jabatan karyawan, yang ngurusin gaji karyawan, menghitung libur karyawan, cuti karyawan itu departemen ini HRD ya. Jadi pada saat pertama hotel dibangun, hotel harus punya departemen ini. Karena untuk mendapatkan atau untuk merekrut karyawan yang lain itu perlu HRD-nya dulu. Ya. Setelah itu perlu yang namanya accounting department, ya atau bagian keuangan, ya yang mengurusi tentang pajak hotel, pendapatan hotel, hutang dan piutang hotel. Kita harus bayar ke vendor berapa, pendapatan kita bulan ini berapa. Nah, ini bagiannya accounting department. Selanjutnya ada yang namanya sales and marketing department. Ini adalah departemen bagian pemasaran dan penjualan. Ya, sales itu penjualan, marketing ini pemasaran. Nah, setelah kita punya karyawan, terus kita punya pendapatan, kita punya modal misalnya, lalu kita harus apa? Hotel itu harus dipasarkan. Ya, harus dipasarkan melalui apa? Kalau zaman sekarang semuanya sudah serba digital, ya nggak harus lagi yang namanya sebar brosur, nggak harus lagi datang ke kantor-kantor untuk memperkenalkan, Pak, kita hotel ini loh, datang ke kita. Sekarang ini yang zamannya digital, kita sudah bisa membuat yang namanya digital banner, digital marketing ya. Kita bisa promosikan hotel kita masukkan di situ gambar hotel kita, fasilitasnya, harga berapa, itu bisa kita pasarkan melalui digital sekarang ini ya. Lalu ada sales-nya atau penjualannya. Hasil dari kita pasarkan tadi melalui digital tadi itu hasilnya apa? Apakah ada tamu yang datang gitu ya. Nah, makanya setiap tamu datang itu dimintakan yang namanya guest comment. Ya, tahu info hotel ini dari mana misalnya. Oh, dari media sosial, dari Instagram misalnya. Dari ini reviewnya, kan sekarang sudah banyak ya vlogger-vlogger yang review tentang staycation gitu. Oh, dari IG ini. Oh, itu untuk apa gunanya kita tahu tamu tahu hotel kita dari mana? Ya untuk memaksimalkan marketing kita di situ. Kalau memang kita lebih kuat di Instagram, maka kita akan tingkatkan lagi pemasaran kita di media sosial Instagram seperti itu ya. Ini adalah departemen back office atau kantor belakang.
Oke. Lalu, nah inilah departemen inti yang akan kita pelajari selanjutnya. Ini adalah departemen, kalau yang 3 ini tadi departemen kantor belakang, kalau yang ini adalah operasionalnya. Jadi yang menjalankan, yang langsung berhadapan sama tamu tuh ini, yang melayani tamu ya. Ada room division di sini. Ada room division dan food and beverage division. Nah, kita ada di dalamnya sini, di dalam room division. Room division itu apa sih bedanya division sama department? Division ini lebih besar. Ya, kalau departemen ya udah sales and marketing departemen. Di dalamnya departemen ini ada section apa? Ada section sales dan marketing. Nah, tapi kalau division ini masih ada dalamnya lagi. Dalamnya itu ada departemen. Jadi division ini lebih besar dari departemen ya. Room division ini apa aja departemen di dalamnya? Ada housekeeping dan front office departemen. Ya. Lalu untuk food and beverage division ini di dalamnya ada food and beverage service dan food and beverage product departemen. Nah, kalau di sekolah kita ini lebih dominan di room division, di front office dan housekeeping. Karena untuk food and beverage kita sudah ada teman-teman kita yang di jurusan tata boga. Ya, untuk produk maupun servisnya. Di kita ada servisnya ada di kelas 12 nanti. Ya, tapi itu lebih ke kalian belajar juga ya kelas 11 food and beverage sama Pak Ervin nanti itu mengenai food and beverage service. Nanti kelas 12-nya food and beverage product sama Ibu. Oke. Lalu yang terakhir ada minor department. Apa aja sih minor department itu? Seperti security, ya, gardener, dan lain-lain. Ini adalah departemen kecil yang ada di hotel. Dan biasanya kalau untuk security itu kalau zaman sekarang ini sudah mengambil dari perusahaan lain. Ada khusus perusahaan yang menyediakan security ya. Jadi kita kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa itu. Oke, lalu selanjutnya ya ini kita masuk ke room division. Apa aja yang di dalam room division tadi? Ada front office department dan housekeeping department. Nah, ini yang akan kita pelajari. Front office tadi sama Bu Alis, kelas 11-12. Housekeeping departmentnya sama Ibu. Nah, housekeeping department nanti ada apa aja di dalamnya? Ada public area dan ada kamar, room. Ya. Oke. Nah, untuk food and beverage division, ini ada food and beverage product dan ada food and beverage service. Ini kita nggak belajarin lebih dalam. Nah, ini selanjutnya adalah kualitas pelayanan. Apa sih kualitas? Dari kata kualitas, mutu, grade, tingkatan pelayanan yang harus diberikan. Yang pertama, kita sebagai pelayan, ya sebagai penyedia jasa, kita harus memberikan pelayanan yang bermutu, yang berkualitas. Yang pertama harus reliabilitas, tepat dan benar, sesuai dengan apa yang tamu butuhkan. Ya, lalu responsif, tanggap, peka. Kalau zaman sekarang bahasanya ya, kita harus peka. Jadi tanpa tamu meminta, kita harus tanggap. Oh, tamu ini butuh ini. Misalnya, pada saat kita di kamar, ya, membersihkan kamar, kita melihat tamu kesulitan membawa barang-barangnya untuk masuk ke kamar. Nah, sebenarnya tamu nggak minta bantuan kita, tapi karena kita seorang pelayan yang responsif, tanggap akan kebutuhan tamu, kita bantu tanpa tamu tersebut meminta bantuan. Nah, ini yang dimaksud tanggap ya. Lalu yang ketiga adalah kepastian, jaminan, ya, kompetensi kita, agar tamu merasa, oh dia dibantu oleh orang yang tepat. Bisa nggak sih orang ini bantu saya? Kita kasih kepastian ke tamu. Dengan sopan dan peduli. Bahwa kami bisa membantu. Gitu ya. Lalu yang keempat, berikan empati, perhatian kepada tamu. Tadi ya, dengan tanggap itu berarti kita memperhatikan tamu. Lalu nyata, nampak, bisa dirasakan, tangible. Ya, setelah kita bantu tamu, tadi bantuan kita dirasakan sama tamu. Yang tadinya tamu kesulitan membawa barang, ternyata dia terbantu. Gitu. Dan ada rasa
senang di sana, ada rasa dilayani. Itu ya, itu yang dinamakan dengan pelayanan yang berkualitas. Lalu, apakah ada keluhan tamu? Apakah serta-merta setelah kita melayani tamu dengan tadi ya, dengan tanggap, dengan sopan, dengan peduli, apakah semuanya akan baik-baik saja? Pasti tidak ya. Ada juga yang namanya komplain atau keluhan tamu. Apa sih keluhan tamu? Keluhan itu adalah respon atas ketidakpuasan tamu terhadap barang atau pelayanan yang diberikan. Tidak puas intinya, ya. Jadi tamu tersebut komplain karena beliau tidak puas atas pelayanan dan barang yang kita berikan. Ya. Nah, ini adalah macam-macam komplain. Yang pertama adalah mechanical complaint. Komplain yang berhubungan dengan teknis, dengan mechanical. Ya, contohnya apa? Misalnya tentang televisi yang ada di kamar. Televisinya tidak berjalan dengan baik, channelnya tidak lengkap, lalu AC yang ada di kamarnya netes, berisik, tidak dingin. Nah, itu yang berhubungan dengan teknis, mechanical. Nah, ini yang menyebabkan tamu komplain. Nah, selanjutnya mengenai attitudinal complaint. Ya, komplain yang disebabkan karena attitude, perilaku dari staff. Ya, tamu ini komplain mengenai ketidaksopanan staff housekeeping pada saat membersihkan kamar. Nah, kenapa tidak sopannya? Misalnya tidak menyapa, gitu ya. Terus dimintai bantuan, misalnya tidak membantu dengan cepat, gitu ya. Itu lebih ke sikapnya si staff tersebut. Ini lebih ke attitude, complaint. Nah, yang ketiga ada service related problem. Ini mengenai pelayanannya. Kalau tadi kan lebih ke orangnya ya, orangnya tidak ramah, orangnya tidak sopan gitu, tapi kalau ini lebih ke service related problemnya, lebih ke pelayanannya. Contohnya kalau di ini secara general mungkin ya, kalau di restoran misalnya, menu yang disediakannya tidak ada. Nah, kenapa ada di menu tapi ternyata makanannya kosong semua? Nah, ini pelayanannya. Gitu ya. Terus yang keempat mengenai unusual complaint, komplain yang tidak biasa. Ini biasanya komplain-komplain yang datang dari si tamu, tergantung dari karakter tamu. Makanya kita harus mempelajari karakter tamu juga. Banyak sekali karakter tamu ya nanti yang harus kita pelajari. Karena menyangkut dengan komplain yang tidak biasa ini. Contohnya ada tamu-tamu yang tricky, tamu-tamu yang memang mencari-cari kesalahan, atau ada juga tamu yang tipenya penakut gitu ya, di hotel tidak ada apa-apa tapi selalu merasa terganggu dengan suara-suara, dengan apa gitu. Ini maksudnya ke unusual complaint, komplain yang tidak semestinya, yang tidak biasa gitu. Nah, cara mengatasinya gimana nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai cara menangani keluhan tamu. Nah, lihat gambar ini, yang ada gambar komplain ya. Nah, ini sikapnya seperti ini. Orang yang atau staf yang sedang dikomplain oleh tamu. Nah, inilah cara mengatasi keluhannya. Ya. Yang pertama, dengarkan. Dengarkan dulu, jangan memotong dari pembicaraan tamu. Tamu kan yang namanya komplain ya, marah. Dengarkan dulu, jangan dipotong. Lalu, tunjukkan empatinya. Misalnya tamu marah tentang apa? Tadi ya, tentang pelayanan di restoran atau pelayanan di housekeeping tadi. Saya marah karena staf kalian tidak sopan, misalnya ya. Nah, dengarkan. Lalu tunjukkan empatinya. Oh, mohon maaf, Pak. Nah, itu dengan empati, dengan mimik kita memperhatikan si Bapak itu berbicara, dengan gestur tubuh kita mendengarkan komplain itu dengan seksama, itulah cara kita menunjukkan empati. Lalu meminta maaf pasti. Ya.
Ini wajib dilakukan, harus minta maaf. Meskipun tadi ya jenis komplain yang unusual complaint tadi, tetap kita harus meminta maaf. Lalu yang selanjutnya adalah mengambil tindakan sebagai solusi dan pastikan selesai. Jadi nggak hanya mendengarkan dan meminta maaf udah, tapi harus ada solusi, harus ada tindakan. Apa tindakannya? Kalau misalnya komplainnya tentang servis, ya diperbaiki servisnya. Ya misalnya tadi di restoran saya pesan menu ini, diantarnya menu ini, ya minta maaf, diganti menunya sesuai dengan permintaan tamu. Nah itulah bentuk solusinya dan dipastikan selesai. Jangan ngegantung sampai tamu itu check out, ya keluhannya belum teratasi. Nah ini yang bahaya saat ini yang harus kita redam keluhan tamu ya, karena memang sekarang ini zamannya digital tadi. Kalau tamu bisa datang ke hotel kita dengan digital, mereka pun akan memberikan ulasannya, reviewnya, testimoninya melalui digital, ya. Mereka akan komen di Instagram kita misalnya tentang pelayanan yang mereka dapatkan selama menginap. Nah, jadi sebisa mungkin usahakan keluhan tamu sebelum mereka check out, keluhannya itu sudah terselesaikan, ya, sudah ada solusi, gitu. Oke, segitu dulu tentang industri perhotelan.